Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahria dari kelas manajemen C semester 3. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu manajemen sumber daya manusia dengan dosen pembimbing, yaitu Bapak Adi SEMM. Kali ini saya membuat video dengan materi penilaian prestasi kerja, yang dimana penilaian prestasi kerja itu adalah menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. Menetapkan kebijaksanaan berarti apakah karyawan akan dipromosikan, didemosikan, dan atau balas jasanya dinaikkan. Dalam penilaian prestasi kerja, kita harus menerapkan konsep 5W 1H, yaitu what, why, where, how, dan how. Adapun tujuan serta kegunaan dari penilaian prestasi kerja. Yang pertama, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. Yang kedua yaitu untuk mengukur prestasi kerja, yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses dalam pekerjaannya. Ketiga, sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam perusahaan. Yang keempat, sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja, dan peralatan kerja. Yang kelima yaitu sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada di dalam organisasi. Yang keenam, sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dicapai tujuan untuk mendapatkan performance kerja yang baik. Yang ketujuh, yaitu sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan, supervisor, manajer, atau administrator untuk mengobservasi perilaku bawahan supaya diketahui minat dan kebutuhan bawahannya. Yang kedelapan yaitu sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan-kelemahan di masa lampau dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. Yang kesembilan yaitu sebagai kriteria di dalam menentukan seleksi dan penetapan karyawan. 10. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan personal dan dengan demikian bisa sebagai bahan pertimbangan agar bisa diikut sertakan dalam program latihan kerja tambahan. Yang ke-11 yaitu sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan. Yang ke-12 sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian pekerjaan atau job description. Selain tujuan dan kegunaannya, ada beberapa syarat dalam penilaian prestasi kerja karyawan. Pertama, penilai harus jujur, adil, objektif, dan mempunyai pengetahuan mendalam tentang unsur-unsur akan dinilai. Yang kedua, penilai hendaknya mendasarkan penilaiannya atas benar atau salah, baik atau buruk terhadap unsur yang dinilai. Penilai tidak boleh mendasarkan penilaian atas suka atau tidak suka. Penilai harus mengetahui secara jelas pekerjaan setiap karyawan yang akan dinilai, supaya hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Keempat, penilai harus mempunyai kewenangan atau authority formal supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kelima, penilai harus mempunyai keimanan
supaya penilaiannya jujur dan adil. Dalam penilaian prestasi kerja, ada beberapa unsur yang dinilai. Pertama, kesetiaan. Kedua, prestasi kerja. Kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kecakapan, kepribadian, tanggung jawab, dan prakarsa. Dalam penilaian prestasi kerja juga ada beberapa metode yang digunakan. Pertama, metode tradisional. Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk menilai prestasi karyawan dan diterapkan secara sistematis. Metode kedua yaitu metode modern. Metode ini merupakan perkembangan dari metode tradisional dalam penilaian prestasi karyawan. Yang termasuk ke dalam metode modern adalah assessment centered, management by objective atau MBO sama dengan MBS, dan human action and accounting. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.